Pernah gak kamu merasa sampai di suatu titik bingung harus melangkah kemana, mencari jawaban tentang beberapa hal dalam hidup? Pekerjaan yang cocok untuk aku apa? Apakah di masa depan aku akan sukses atau tidak? Dan pertanyaan-pertanyaan yang seolah mengusik keberadaan atau eksistensi kamu. Jika kamu pernah mengalaminya, video ini khusus buat kamu. Dulu waktu aku lulus SMP, aku juga pernah merasakan di titik itu. Aku bingung apakah aku harus bersekolah di sekolah negeri favorit yang katanya orang-orang impian, atau justru mengikuti kata hatiku yang paling dalam. Orang tua tentu inginnya aku masuk ke sekolah yang memiliki nama, memiliki prestis tersendiri. Namun dari sisi akademis, aku merasa hasilnya kurang memuaskan. Sehingga opsi kedua, apabila aku tidak diterima di sekolah negeri tersebut, ya aku harus tetap sekolah, tapi di sekolah yang mungkin kurang favorit, bahkan kurang terkenal daripada sekolah negeri impian orang tuaku. Dulu waktu itu emang bingung banget, karena kalau aku gak masuk ke sekolah itu, bagaimana masa depanku? Apakah aku bisa sukses? Apakah aku bisa menjadi seseorang yang membahagiakan orang tua? Namun mau gimana lagi, hasil ujian nasional SMP ku kurang memuaskan. Dan salah satu prasyarat masuk ke sekolah tersebut adalah nilai yang cukup baik. Jadi sebenarnya sih keinginan masuk ke sekolah tersebut bukan dari lubuk hati yang paling dalam, hanya ikutan teman, terus juga dorongan dari orang tua. Dan opsi kedua tersebut sebenarnya sudah aku siapkan, namun menunggu pengumuman dari sekolah tersebut. Singkat cerita, ya aku gagal dan akhirnya aku masuk ke sekolah yang kurang favorit tersebut. Namun di titik itulah ketika aku mencoba mengejar apa yang aku inginkan. Aku bersekolah di situ sebenarnya alasannya cuma satu, ingin dekat dengan orang-orang atau komunitas metal di daerah tersebut. Sebenarnya alasan satunya itu, dalam artian aku hanya ingin mengejar passionku. Justru disitulah banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dulu waktu di SMP, aku adalah orang yang pemalu, terus juga tidak berani ngomong seperti ini, males-malesan, dan sifat-sifat buruk yang lain. Namun saat di sekolah itu, aku mulai mencoba masuk ke organisasi-organisasi. Ya, mencari kesibukan lah sebagai pelipur lara juga, karena merasa mengecewakan orang tua. Nah, di titik itulah banyak justru perubahan-perubahan dalam hidupku. Aku menemukan passionku, menemukan panggilan jiwaku, menemukan bakat-bakat tersembunyi yang mungkin jika aku bersekolah di sekolah yang diinginkan orang tua dengan segala harapan-harapan orang tua, aku tidak mengikuti apa yang ada dalam jiwaku. Aku menuruti apa yang orang tua atau lingkungan atau orang-orang sekitar harapkan. Aku tidak menjadi diri sendiri. Apa yang aku alami dari suatu titik kebingungan mencari apa yang paling sesuai untuk aku hingga akhirnya menemukan, itulah fase krisis yang aku alami. Krisis adalah suatu keadaan yang sangat genting, yang menentukan berlanjut atau tidaknya suatu keadaan. Contohnya ketika mungkin dari kisahku, ketika aku tidak melanjutkan sekolah karena nilainya tidak memuaskan, mungkin ya aku tidak bisa sampai di titik ini. Krisis juga adalah keadaan ketika segala sesuatu pemahaman atau pemikiran yang lama mau tidak mau akan hancur. Nah,
Ketika pemikiran lama ini hancur, ada dua opsi. Menemukan pemikiran baru dan akhirnya tumbuh menjadi seseorang yang baru, atau hancurnya diri sendiri bersama pemikiran yang lama tersebut. Dalam artian bisa depresi dan bunuh diri. Ketika aku dulu mendefinisikan kesuksesan atau kebahagiaan atau eksistensiku pada apa yang dikatakan oleh orang lain, apa yang dianggap benar oleh orang lain, itulah pemikiran lama. Namun ketika berhadapan dengan kenyataan, realita, pemikiran lama tersebut hancur, runtuh, dan bersyukurnya aku masih bisa bertahan dan menemukan atau membangun pemikiran yang lebih baru. Dalam dunia filsafat ada bahasan tentang eskatologi. Adalah suatu keadaan ketika dunia sudah begitu hancur, begitu tidak layak huni, kemudian turunlah seorang juru selamat. Dalam agama mungkin kita menyebut istilahnya dengan kiamat. Dunia sudah porak-poranda, datang juru selamat dan akhirnya menyelamatkan diri kita dari kehancuran. Nah, dalam dunia psikologi ini disebut krisis eksistensi. Ketika kita akan hancur, nah dalam artian pemikiran-pemikiran kita, bahkan yang paling buruk adalah keberadaan diri kita sebagai manusia. Jika kita mampu menemukan juru selamat alias pemikiran baru yang mampu menyelamatkan diri kita dan menghancurkan pemikiran lama kita, maka kita akan bangkit, kita akan selamat dan menemukan diri kita yang baru. Kenapa kita perlu menemukan diri kita yang baru? Karena diri kita yang lama sudah terlalu kaku, sudah begitu terikat oleh sesuatu yang kita anggap kebenaran. Kita tidak fleksibel mencoba mengikuti arus kehidupan. Inilah yang harus dihancurkan. Pemikiran yang dogmatis, pemikiran yang doktrinal lah yang harus dihancurkan. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, jika kita ingin melanjutkan hidup, maka segala pemikiran kurang relevan dan tidak relate dengan perkembangan yang akan dihancurkan oleh kehidupan. Dalam fase krisis eksistensi inilah pemikiran-pemikiran lama kita akan hancur. Definisi-definisi lama kita akan runtuh. Akhirnya setelah kita berjalan dan belajar tentang banyak hal, kita memiliki pandangan yang lebih baru, memiliki point of view yang lebih luas. Bahkan doktrin dan dogma-dogma yang begitu kaku akan hancur. Kita mungkin akan dianggap aneh oleh orang-orang di sekitar karena kita berpikir independen, kita berpikir mandiri, tidak berada dalam kerumunan. Ketika krisis ini berhasil kita lewati, apa yang akan terjadi? Kita akan melihat saat ini. Kita akan hadir penuh saat ini, atau dalam istilah lain disebut mindfulness. Kita tidak lagi terseret oleh masa lalu ataupun terjebak oleh bayangan masa depan. Kita akan mampu mengambil makna dari setiap kejadian, sehingga kejadian baik maupun buruk akan kita terima apa adanya. Kita pun akhirnya menemukan makna yang baru. Makna tersebut kita bangun berdasarkan pemikiran kita sendiri, bukan diajarkan oleh orang lain, bukan doktrin atau bukan dogma yang disusupi oleh pihak lain. Peristiwa krisis eksistensi inilah awal dari kehidupan baru kita. Bukan secara fisik, namun secara pemikiran. Sudah banyak orang yang mengalami kejatuhan, mengalami kebangkrutan, mengalami kebingungan. Dan ketika mereka sampai di suatu titik terendah dan menemukan turning point, titik di mana mereka bisa berbalik bangkit, disitulah banyak perubahan yang bisa terjadi. Dalam dunia spiritual ini disebut kebangkitan spiritual, kebangkitan sisi yang mendalam,
kebangkitan segala sesuatu yang sejati. Semua yang palsu akan runtuh. Namun pencarian ini tidak akan berakhir sampai di satu titik aku telah tercerahkan. Namun terus-menerus apabila pemikiran kita yang baru pun menjadi sebuah doktrin atau kebenaran absolut, suatu saat kehidupan akan menghancurkannya. Sehingga setiap saat kita bisa mengalami krisis. Krisis ini tidak akan terjadi sampai kita mempertanyakan pertanyaan paling mendasar. Siapa sebenarnya aku?